pemirsa, Anda masih menyaksikan Cerita Selebriti. Pemirsa, cerita yang datang dari panggung hiburan tanah air memang selalu menjadi perhatian publik. Dan hal ini tentunya menjadi sebuah perbincangan hangat di tengah masyarakat. Seperti cerita yang datang dari selebriti berikut ini. Model cilik penuh bakat asal Depok, Moza Pranata berbagi cerita seputar karir dunia modeling. Ditemui secara khusus oleh tim Cerita Selebriti di kediamannya yang terletak di bilangan Margonda, Depok, Jawa Barat, Moza yang didampingi oleh sang mama mengatakan torehan prestasi yang didapatkannya tidaklah mudah seperti membalikan telapak tangan. Menurut sang bunda, karir buah hatinya yang genap berusia 11 tahun itu melalui proses yang cukup panjang. Disiplin serta rajin belajar merupakan komitmen yang ia berikan kepada sang buah hati. Maka tidak heran deretan piala kemenangan diraih oleh Moza Pranata hingga dirinya menyabet juara Putri Cilik Depok beberapa waktu lalu. Itu aku IO lomba-lomba fashion show dan mewarnai. Nah dulu itu Moza nggak tertarik sama sekali untuk terjun ke dunia model, padahal akunya IO gitu kan. Terus tiba-tiba suatu hari pada saat aku udah berjalan hampir 1,5 tahun jadi IO lomba-lomba gitu, Moza baru tertarik karena ngelihat circle-nya itu model-model kan gitu. Terus tiba-tiba bilang, "Mami, aku mau dong jadi model," gitu. Seperti teman-teman yang pada lomba-lomba itu gitu. Nah, awal itu sebelum model memang dia udah senang foto. Jadi aku selalu abadiin foto-foto dia gitu. Terus sebelum model tuh aku diam-diam ngirimin fotonya dia untuk lomba ini foto ya, lomba fotogenik gitu deh. Terus menang. Nah dari situ aku ikutin lagi tapi belum modeling. Nah setelah dia bilang, "Mami, aku mau dong ikutan jadi model," gitu, baru aku masukin ke sanggar model gitu. Dari situlah berawalnya model terus ikut lomba, ikutan runway kayak gitu, ikutan tetap lomba fotogenik tetap. Dan alhamdulillah sih memang awalnya nggak langsung juara inti ya, juara 1, 2, 3 enggak, tapi paling berbakat, harapan, naik lagi juara inti 1, 2 atau 3, naik lagi jadi best apa gitu, seperti itu sih. Kalau darah seni mungkin iya gitu ya, karena kebetulan neneknya Moza dari dedinya ya itu adalah penyanyi di Jambi. Gitu, jadi penyanyi di Jambi. Nah dari situ dia kadang-kadang suka nanya-nanya mungkin sama neneknya gimana gitu. Tapi waktu itu dia belum ini. Terus saya bilang kalau memang mau nyanyi, mau model gitu kan. Akhirnya dia bilang model aja deh katanya. Nggak tahu aja, aku lebih suka fashion gitu. Tapi kalau misalkan nyanyi itu cuma buat hobi doang sih. Misalkan aku lagi di rumah aku sering nyanyi, tapi kalau buat perform belum pede. Pertamanya ngeliat teman-teman aku lagi modeling, terus kayak ngeliat baju-bajunya bagus banget, cara jalannya bagus banget, ekspresinya bagus banget. Jadinya aku mau model, goodie bag. Ya, waktu itu di salah satu mall diadain lomba Putri Cilik Depok 2017 gitu ya. Karena dia sudah terjun di modeling dan udah ikut kelas model, aku coba deh gitu kan. Waktu itu umur berapa ya, 2017 itu. Terus umur 7 tahun, terus dia bilang, "Mau nggak?" "Mau dong Mami," gitu kan. Tapi memang nggak mudah ya, karena di situ ditanya tentang Depok gitulah ya, seperti apa gitu ya. Tapi alhamdulillah dia menyabet juara the best fotogenik Putri Cilik Depok 2017 gitu. Mulai mengetahui bakat modelnya itu sebenarnya pada saat dia di foto-foto ya. Dia senang di foto gaya-gaya gitu kan kalau masih kecil. Nah, tapi saya maksudnya nggak maksa gitu. Kalau memang mau enggak ya udah. Jadi saya hanya sebatas foto-foto aja. Nah, pada saat dia bilang, "Teteh mau gitu terjun ke dunia model," baru deh aku ikutin kelas. Nah jadi mungkin bakatnya ada di sini gitu. Nah terus aku kembangin bakatnya ya sebagai ibu ya, saya kan mensupport aja. Bakatnya di mana dikembangkan dengan ikut kelas model. Nah dari kelas model itu kita ikut terjun ke lomba-lomba model kayak gitu. Jadi terasah terus bakatnya. Gitu. Kalau memang mau, hayo, enggak ya udah, nggak apa-apa gitu. Tapi tetap kita support, kita bimbing, maksudnya gini loh, kita kasih pengetahuan. Kamu sayang loh, ini kamu udah ikutan kelas model, udah sering juara-juara. Kenapa nggak diterusin aja? Kenapa
mentok gitu di sini gitu. Paling itu sih yang saya arahkan. Kalau mentok ya mau jadi apa nanti, bakat kamu nggak akan ngeblow up gitu kan ya, nggak akan naik gitu kalau kamu tahu-tahu diam di tempat gitu. Untuk apa? Saya suka bilang begitu. Ya kalau saran saya sih ya, kalau ada ibu-ibu yang sudah melihat bakat anaknya misalnya di model, ya jangan dipatahin semangatnya. Kadang-kadang ada gini, ngapain sih jadi model, nanti kamu beginilah begitulah gitu ya, terus nanti modalnya nggak kecil kan ya, harus biaya baju apa segala macam. Jangan dipatahin seperti itu gitu. Maksudnya tetap semangatin anaknya gitu. Toh nanti akan ada masanya dia akan berkembang gitu. Kasihan kalau dipatahin semangatnya. Ya itu ini lucu banget ya. Awalnya Moza terjun lomba itu di antara para senior gitu. Terus tiba-tiba Moza dapat juara 2 ya. Itu aku kaget banget. Kaget, loh kok bisa juara 2 ya, padahal ini anak baru pertama kali latihan gitu, baru pertama kali terjun lomba, kok bisa ya. Nah dari situ dia semangat kan, mami minggu depan mau lagi lomba dong gitu. Nah, saya cari tuh info-info lomba dari Instagram, dari FB, dari apalah, dari WA grup gitu kan, lomba-lomba model. Oh ternyata ada, minggu depan saya ikutin lagi, alhamdulillah juara lagi. Nah itu kan anaknya seneng kalau dapat piala tuh happy gitu loh. Dapat piala, seneng, terus bawa pulang tuh, teteh dong dapat piala, tuh kayaknya dia girang banget gitu. Tuh misalnya satu, cari sekolah modelnya itu nggak gampang, yang sesuai budget, tapi bagus pelatihannya itu nggak gampang. Terus pada saat kita nganterin dia ke tempat latihannya, itu kan perlu waktu. Misalnya pada saat jam anak pulang sekolah, jam berapa, itu bagi waktunya sebenarnya susah. Tapi dari situlah anak belajar disiplin. Jadi pada saat dia harus latihan, dia komitmen latihan. Jam berapa, pulang jam berapa, tapi besok kamu harus sekolah lagi, kan gitu kan. Nah, jadi dia tuh komitmen dengan itu. Dari kecil saya udah kasih tahu, kalau kamu mau pilih ini tapi kamu tetap komitmen ya gitu. Nggak boleh setengah-setengah. Tak terasa pemirsa, sudah 30 menit ternyata saya menemani Anda dengan sajian kisah dan realitas selebriti tanah air pada episode kali ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Cerita Selebriti dan memfollow akun Instagram kami di @ceritacelebrity. Akhir kata, saya Krisna Livia mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit dan sampai jumpa di edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.